doa untuk kesembuhan Nggih. plus selamat dari kejahatan manusia dan jin. Ada jinnya juga ya Prof ya, selamat ya. Doa kesembuhan plus selamat dari godaan manusia dan jin ya Prof ya. Kejahatan ya. Mudah untuk apa? Kejahatan ini ya lebih parah ya. Kejahatan manusia dan jin. Nggih. Ini di buku doa-doa kesembuhan dan mutiara penyemangat. Doa-doa kesembuhan, mutiara penyemangat ini saya tulis di sini. Halaman berapa? Ya, halaman 35. Halaman 35 Telur. Silakan ini Asmaul Husna ya, doa kesembuhan dengan Asmaul Husna ya. Doa kesembuhan dengan Asmaul Husna. Nggih. Nah, doa Asmaul Husna ini ada di surat 59 ayat 22 sampai 24. Surat 59 ya Prof ya. Surat 59 ayat 22 sampai 24. Oh sorry, iya. Ya 24 ya. Nah, jadi ketika ada orang sakit ya, ada orang sakit, baca ini. Baca dulu yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya itu kan. Terus dibaca surah ini, dibaca surah Al-A'raf. Surat nomor 7 ayat 180. Surat Al-A'raf. Surat nomor 7 ayat 180. Nggih. Di situ ada walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah itu. Dan Allah memiliki beautiful names. Masya Allah. Beautiful names, nama-nama yang indah. Nggih. Yang menyebut siapa kok indah itu? Ya Allah. Bukan versi kita. Bukan kita yang menilai Allah. Nama-nama indah itu bukan kita, Allah sendiri yang menyebut. Ini loh namaku yang indah. Masya Allah. Terus kalau kamu itu punya apa-apa, butuh apa-apa, fad'uhu biha, panggillah aku dengan itu. Dengan nama-nama Allah ya. Tadi itu ya Prof ya. Kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim itu ya nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim nama Allah. Jika kalau punya sesuatu ini, Allah punya nama-nama yang indah. Itu yang menyebut indah itu Allah. Fad'uhu biha, maka kamu itu berdoalah dengan itu, dengan nama-nama. Insyaallah. Lalu di mana nama-nama itu? Dalam surat Al-Hasyr ya. Ini juga sebagian kita sudah sangat sering ya, karena ini sering dibaca oleh imam dalam berbagai salat. Yang kedua, ini 3 ayat ini surat Al-Hasyr berapa tadi? 22 sampai 23, 24. Ini termasuk ayat-ayat ruqyah. Oh, ayat ruqyah ini ya Prof ya. Ayat ruqyah. Termasuk ayat untuk menghilangkan gangguan-gangguan makhluk jahat itu. Nah, setiap ruqyah hampir selalu ada ini. Menggunakan ayat ini untuk membacanya. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang lain itu Tuhan-Tuhanan. Tuhan-Tuhanan. Iya, itu bukan Tuhan. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu Maha tahu apa yang gaib dan apa yang bisa dilihat dan apa yang tidak bisa dilihat. Ya Allah. Nah, ghaib wasyahadah ini bisa saja ghaib itu Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat manusia. Allah Maha tahu niat baik atau niat jelek orang, tahu. Baik yang sudah diungkapkan atau tidak, tahu semua Allah. Insyaallah. Jadi apa yang dalam hati orang itu termasuk masalah gaib. Oh, itu juga tahu ya Prof ya? Gaib bukan manusia nggak tahu. Makanya bahasa Inggrisnya gaib itu unseen. Unseen, nggak kelihatan ya. Iya. Apa sih yang tidak kelihatan? Itu al-ghaib. Jadi kalau hatinya orang isinya apa? Itu masalah gaib.
Jadi masalah gaib itu tidak hanya jin, nggak makhluk sakral gitu ya. Tidak hanya masalah kubur. Masalah hatinya istri Anda itu gaib. Masalah hatinya istri suami Anda itu gaib. Itu Allah tahu. Huwar Rahmanur Rahim. Lalu Allah itu selalu memberikan kasih dan sayang gitu pada kita. Masya Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Loh, lagi Allah itu hanya Allah yang Tuhan. Al-Malik, yang menjadi king of the king. Rajanya Raja. Penguasa tunggal. Al-Quddus, yang tidak pernah salah. Masya Allah. Maha suci, tidak pernah ada kekurangan. Assalam, Allah yang memberi keselamatan. Allah yang memberi kedamaian. Al-Mu'min, yang memberi rasa aman. Loh. Ya Allah. Al-Muhaimin, yang menjadi pemelihara. Al-Aziz, yang perkasa. Masya Allah. Perkasa. Terus Al-Jabbarul Mutakabbir. Mutakabbir itu artinya itu the greatness, the greater, the greatest, yang paling hebat ya. Hebat. Subhanallah amma yusyrikun. Kami itu selalu menyebut nama Allah dan kami tidak akan menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu. Ini kan banyak itu. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, itu kan Asmaul Husna. Semuanya ya. Tadi disebut Allah punya nama-nama yang indah. Kalau perlu apa-apa sebutlah itulah. Di mana? Ya ini. Di ayat ini ya Pak ya. Terus lagi. Wallahul Khaliq. Allah itu yang menciptakan. Al-Bari, yang berkreasi. Al-Bari. Pencipta yang belum ada contohnya itu Al-Khaliq. Al-Bari. Al-Musawwir, yang visioner. Masya Allah. Membuat tatanan-tatanan itu indah. Musawwir itu membuat rupa orang, hidungnya ini itu Allah. Membuat bunga-bunga itu. Iya. Itu musawwir, visioner. Itu menjadi ya memberi desainnya yang gitu. Ya Allah. Lahul asmaul husna, yaitu nama-nama Allah yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Itulah yang dilakukan oleh penduduk langit dan bumi untuk menyebut nama-nama itu. Wa huwal azizul hakim. Allah Maha perkasa, Al-Hakim, Maha bijaksana. Nah, setelah baca itu tadi auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian walillahil asmaul husna, surat Al-A'raf ayat berapa tadi? Ayat 180, Prof. Lalu ditambah surat Al-Hasyr, ya, ayat 20 sampai 24, lalu berdoa. Berdoanya, Prof. Doanya. Sekaligus saya mendoakan seluruh pemirsa, seluruh pendengar, ya, untuk mengamini doa ini. Ya, wahai Allah, Engkau memerintahkan kami berdoa dengan Asmaul Husna. Maka kabulkanlah doa yang kami sertai dengan Asmaul Husna dalam firman-firman-Mu itu. Wahai Allah, melalui nama-nama-Mu yang terindah, sembuhkanlah kami dan alirkan kekuatan-Mu yang ada di alam semesta ini pada semua organ tubuh kami agar kuat kembali. Wahai Allah, Tuhan yang As-Salam, Al-Muhaimin, Tuhan yang Maha memberi keselamatan, selamatkanlah kami dari bahaya virus, bakteri, kuman, tumor, kanker, gangguan setan dan jin, serta seluruh penyakit. Anugerahkan kepada kami kebahagiaan bersama keluarga sampai di surga nanti. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini ada di doa-doa kesembuhan dan mutiara penyemangat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Bambang Purwanto, Profesor Dr. Bambang Purwanto, yang sudah membeli buku ini, nggak tahu berapa kemarin, berapa, 50 ya, Profesor ini, untuk dibagi-bagikan kepada orang sakit yang kira-kira membutuhkan semangat dan doa. Masya Allah. Di rumah sakit haji
Surabaya, Prof. Ya, terima kasih Prof Bambang yang telah mengapresiasi tulisan-tulisan saya. Mudah-mudahan karena Allah menyenangkan saya, karena Bapak menyenangkan saya, maka Allah menyenangkan Pak Prof. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof Bambang. Baik. Lanjut Prof, ini kita interaktif Prof ya. Ini sudah masuk banyak juga ini Prof ya. Ya, dari Bu Nur Hasanah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Prof Ali. Barokallah ilmunya Prof. Insya Allah doa itu saya gunakan untuk semua aktivitas saya. Bahkan saya gunakan setiap pagi saya buka warung Prof. Ini yang bismillahirrahmanirrahim. Wah itu sudah tidak bisa diganggu oleh siapapun. Matur suwun sangat Prof atas pencerahannya. Mohon pencerahannya. Bisa seperti itu Prof ya, untuk buka warung ataupun usaha itu tadi. Bisa. Oh, itu enggak ada batas. Enggak ada batas ya Prof ya. Ini digunakan untuk buka warung atau usaha tadi nggih. Sakit Ibu Nur Hasanah. Bisa Bu, bisa. Kenapa? Itu umum kok itu. Nggih. Ya Ibu mau tuh masak juga boleh supaya tidak menimbulkan penyakit. Sambil masak kita baca bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sebelum masak itu. Oh, nggih. Bikin terong untuk acara bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada angin kencang itu tidak akan meroboh menimpa orang. Masya Allah. Lagi silakan. Mbak Syafia, Ibu Syafia di Gedangan. Assalamualaikum, maaf Mas Ishak, itu pernah diajari sama Prof Ali. Alhamdulillah sampai sekarang saya pakai. Iya, saya merasakan manfaatnya. Dan saya ajarkan anak-anak yang ngaji di rumah. Setiap pulang saya ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang sering saya pakai untuk menerangkan anak-anak. Alhamdulillah. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Prof. Jariah untuk jenengan, jariah mudah-mudahan juga untuk saya. Masya Allah. Ada lanjut Prof ini ya. Mas Amin Uin Malang ini ya. Salam sehat selalu dari Mas Amin Uin Malang sambil mendengarkan Prof Ali ini tadi ya. Ya, terima kasih Pak Dokter Amin. Ibu Sagina ini Prof ya, mau bertanya, saya kebiasaan baca doa tadi bismillahirrahmanirrahim itu tadi Prof ya, sehabis sholat fardu, yang ditanyakan apakah diperbolehkan, mohon pencerahannya, terima kasih. Boleh baik, tapi Bunda kan sudah baca toh. Yang belum perenungannya. Oh, perenungannya. Iyalah. Ini enggak jangan hanya mulut doa itu, tapi hati itu yang dengan makanan dan minuman, dengan olahraga saya yang saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin ya Allah, Engkau bisa menguatkan tubuh saya, menyelamatkan saya dan menghilangkan seluruh apa yang membahayakan tubuh saya, menjawab itu mendatangkan bahaya untuk saya. Masya Allah. Nah, itu toh. Jadi harus jangan hanya ini. Jangan hanya mulut saja. Kan BO. Oh, BO. Ya, BO itu bisa. Assalamualaikum. Ya. Saya doakan Ibu dan seluruhnya. Bisa menghayati doa. Masya Allah. Baik, selanjutnya Prof ya, dari Bapak Ahmadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmadi di Surabaya. Ngapunten Prof. Bati Tanggelat. Ini kan ada sebuah usaha di dekat rumah saya. Memang katanya orang yang melihatnya, banyak orang yang melihat itu warung tersebut itu tutup, padahal itu buka Prof, dari mulai jam 6 sampai jam 6 pagi. Yang saya tanyakan, usaha yang ditutup seperti ini hubungannya dengan hal gaib yang tadi disampaikan juga sama Prof Ali. Apakah bisa diselamatkan dan dibuka yang ditutup-tutup orang yang zalim terhadap usaha tersebut? Mohon pencerahannya Prof, terima kasih. Ya, itu kadang-kadang bisa ya bisa tidak gitu ya. Tapi sudahlah, tidak usah ngurus itu apakah itu ada gangguan atau tidak. Baca saja ya. Itu tadi loh digabung. Tadi surat Al-A'raf 180. Ditambah lagi dengan surat Al-Hasyr 22 sampai 24. Ditambah bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Baca dengan penghayatan yang mantep, madep, mancep. Gitulah ya. Insya Allah Allah Maha Penyayang untuk kita semuanya. Masya Allah. Itu ruqyah mandiri ya Prof ya kita ya? Itu ruqyah mandiri yang saya sebut tadi. Kemarin itu ruqyah mandiri itu.
Lah bismillahirrahmanirrahim la yadurru itu juga pasti ada, selalu ada untuk ruqyah. Pasti digunakan itu. Ya, selalu. Untuk yang hal kejadian seperti tadi disampaikan ditutup ataupun sudah lah, ya. Pokoknya penting itu baca itu saja. dari Rasulullah. Masya Allah. Itu firman Allah. Dibaca saja. Lalu Allah memberi apa? Itu urusannya Allah. Ngoten nggih Pak Ahmadi ya, luar biasa ini pertanyaannya. Baik. Lanjut dari Pak Rofik Sidoarjo ini ya. Assalamualaikum Prof Ali dan Mas Ishak, semoga selalu sehat dan penuh keberkahan Prof ya. Mau tanya, bagaimana memantapkan hati dan yakin bahwa Allah tidak pendendam? Kalau keadaan baik-baik saja, sehat, urusan lancar, pasti hati kita senang. Kalau sebaliknya, kadang hati kita merasa ada ketidakadilan. Matur nuwun. Ya karena pikiran Anda pikiran jelek ya. Karena pikiran kita ya Prof ya. Itu kan kriminal. Oh, kok bisa kriminal? Nah, menuduh Allah jelek. Astagfirullahaladzim. Iya toh. Sekarang kalau Anda itu diberi sakit, iya, bertahun-tahun, jangan dikira itu mesti karena dendamnya Allah lah. Nggak usah bicara begitu. Ya disebut aja ini kasihnya Allah. Titik. Bukan balasan dendamnya Allah. Enggak lah. Allah bukan pendendam. Ya. Ya Allah. Bukan pendendam. Jadi bisa saja toh. Kemarin itu ketika Anda sukses, pikiranmu selalu pikiran perempuan. Sehari ini siapa yang dimakan? Iya, yang didekati. Yang dimakan, besok siapa yang dimakan lagi? Bukan apa loh? Iya. Siapa yang dimakan itu pikirannya itu terus. Sekarang Allah kemudian memotong yang sumber itu, yaitu rezekinya dikurangi. Akhirnya dia tidak pikiran gitu lagi. Itu toh. Kemarin Anda sombong, sedikit-sedikit dia nggak tahu saya ini siapa. Kalimatnya gitu. Sekarang Anda tidak sombong. Dulu jarang menyebut nama Allah, kemudian sekarang sedikit-sedikit tahajud gitu. Apa udah sayangnya Allah. Ya Allah. Maka sekali lagi dengarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Man dhanna in fika kaludfihi an qadari fadzalika liqusuri nadhari. Siapa yang menganggap bahwa keputusan Allah itu bukan berdasar kasihnya, maka dia adalah orang yang tidak seberapa pintar. Ya Allah. Walaupun tinggi derajatnya ya. Gelarnya bertumpuk-tumpuk sampai KSK tidak muat. Tapi bagi Allah yang menuduh Allah itu jahat, Allah itu tidak adil, Allah pendendam, itu adalah tanda-tanda kebodohannya. Bukan saya loh ya, saya hanya ngutip dari Ibnu Athaillah. Masya Allah. Ini lanjut Prof, banyak lagi yang barusan masuk juga dari Bu Nurul di Sidoarjo. Ya, apa bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya itu bisa dipakai untuk menyembuhkan hati yang kadang cemas dan gelisah. Apalagi kadang saya teringat akan putra saya yang sekarang bertempat tinggal di luar negeri setelah menyelesaikan kuliahnya di sana. Terima kasih dari Bu Nurul Sidoarjo. Boleh saja. Itu untuk apa saja? Ya, untuk apa saja. Lalu ditambahi kalau sedang sedih ditambahi baca alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami ini melapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dan kamilah yang akan meringankan beban yang sudah hampir mematahkan punggungmu itu. Ya Allah. Warofana. Terus apa ya? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha warofana laka dzikrak. Oh itu toh. Warofana. Laka kami akan mengangkat namamu, nanti sudah disebut-sebut terus. Sebagai orang baik. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau mau tambah lagi, tambah itu Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ayat-ayat Allah. Jadi ya begitu. Pokoknya tapi kalau nanti doa kita 1000 doa yang kita baca, lalu pikiran kita itu suudzon kepada Allah, gak dikabul-kabulkan, pikirannya buruk gitu. Gitu ya, Bro ya. Ya Allah, astagfirullah. Berarti mindset kita yang harus diperbaiki ya, Bro, bukan doanya ya. Harus. Ya Allah. Yang kadang radio ada konslet. Nggih. Tapi ya konslet di servis. Servisnya ya melalui pengajian gini. Oh ya Allah.
gitu Ibu ya. Ya. Lanjut Prof ya. Ya. Ada dari Bu Yuni ini ya. Mohon maaf tadi apa saja doanya yang dibaca tadi dan waktunya kapan? Mohon jawabannya. Tidak ada ketentuan, pokoknya tidak di WC. Ya. Karena itu nama-nama Allah, Quran, hadis Nabi, ya sudah. Ya Allah. Pokoknya tidak di tempat buang air, tidak di tempat buang kotoran, tidak tempat BAB, pokoknya itu aja. Semuanya boleh. Masya Allah, dimanapun ya, kapanpun ya. Pokoknya gitu. Lanjut Prof. Ada, ayo lanjut. Satu lagi ya. Dari Bapak Nanang Rusdianto ini ya. Ya, Pak Nanang Rusdianto. Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ngapunten tadi luar biasa penjelasannya. Tetapi di masyarakat, terutama saya pribadi sendiri, memang memantapkan hati itu bukan sembarang untuk bisa langsung tak tek sak nyek Prof, tapi perlu waktu. Nah, untuk bisa memantapkan hati yakin kita kepada Allah itu gimana dengan kondisi yang mungkin sangat sulit dan sangat susah sekali. Mohon pencerahannya Prof. Terima kasih banyak. Harus berlatih segala sesuatu. Ya, harus berlatih. Sekarang saya ini lagi memberitahu tentang kamu harus sehat, harus olahraga. Iya. Tapi tidak mau latihan. Ya toh? Iya, agak. Jadi sekarang latihan mulai dari yang kecil. Itu loh ya. Makanya dulu Umar bin Khattab itu pernah kedatangan tamu. Terus tamu itu orang itu kaya. Kaya lah kalau sekarang mungkin punya 1000 pom bensin lah pokoknya gitu. Mungkin atau punya pabrik apa. Lalu disuguhi oleh Umar bin Khattab itu makanan yang sangat tidak enak. Si tamu tadi ya Bro ya. Iya. Terus gimana Bro itu? Terus marah lah. Mar, saya ini siapa kamu suguhi kayak gini ini? Ya. Kalau bahasa sekarang, ini kan makanan kucingku ini. Kamu kasihkan saya. Lalu Umar berkata, kamu ini godaan menahan sabar dari makanan saja tidak bisa. Allah. Kamu itu perang hawa nafsu untuk makanan saja gagal. Apalagi untuk yang lain. Kamu mbok latihan dari yang begini. Astagfirullahaladzim. Ya toh? Makanya harus latihan. Latihan. Jadi saya begitu, saya melatih diri saya sendiri, melatih istri saya sendiri. Uang mamanya ketipu orang, ya sudahlah, itu bukan masih sudah tanggalnya lepas dari kita. Ketemu orang yang ini la ilaha illallah, ketemu orang itu yang membuat orang gitu ya Kak Gusti Allah. Kalau Allah menghendaki orang itu langsung mati ya bisa. Ya Allah. Gitu aja. Tidak kok jatuh ya sudah keinginan Allah. La ilaha illallah. Ada gelas yang sangat bagus, ini kenang-kenangan, pecah. Ya sudah, itu kehendak Allah. Jangankan benda, manusia saja ada ajalnya. Pokoknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu latihan mulai dari yang kecil gitu loh Pak. Siapa tadi? Pak Nanang Rusdianto. Gitu. Oleh karena itu sekarang mulailah gitu. Sakit ini dari Allah. Selesai. Sakit itu dari Allah. Ketemu rugi, ya sudah, belum tanggalnya rezeki saya. Tapi ketika matahari terbit, saya kemudian saya ingat bahwa gelap pun itu ujungnya gelap adalah terang benderang. Tak selamanya mendung itu hujan. Kelabu ya Bro ya. Tak selamanya mendung itu kelabu. Suatu saat. Dan justru langit itu indah ketika ada kelabu-kelabunya itu. Makanya gambar itu kan selalu ada. Indah ya, Masya Allah. Ya harus begitu, latihan dari sedikit gitu loh ya. Makanya buku saya Zikir Afirmatif Bapak harus punya. Iya. Murah itu bukunya, berapa? 15.000 atau berapa? Iya. Itu Zikir Afirmatif. La ilaha illallah. Jangan dikira saya itu sudah seperti yang saya katakan. Saya ini masih belajar Bapak. Masya Allah. Masih belajar. Dan saya ingin mati dalam keadaan terus belajar. Ya begitu. Baik. Waktunya habis Prof. Ya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, kami mohon kau tanamkan dalam hati kami untuk cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu, wa hubbaman yuhibbuk, dan mencintai orang yang memang cinta kepadamu. Amin ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Jadikan kami ini rasa tertarik dan cinta kepada seluruh perbuatan yang mendatangkan cinta kami kepadamu. Amin. Mendatangkan cintamu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.